Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah dan pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya dan insya Allah dengan bersama Denny. Dan hari ini akan datang hadir saya punya guru ya, yang saya hormati, cintai karena Allah. Alhamdulillah ya, kalau punya orang tua senang, punya guru juga senang. Insya Allah kita akan bersama guru saya ini bicara tentang penghalang rezeki. Saya pernah waktu kecil itu diceritakan kisah, waktu dulu belajar dikisahkan kisah tentang Imam Hasan. Ya, yang didatangi seorang yang mengadukan, saya punya, jadi ada anak muda pengen lepas dari kesulitan. Ya, si anak muda ini disuruh oleh Imam Hasan beristighfar. Kemudian datang lagi orang yang punya kebun tapi tidak teraliri air. Oleh Imam Hasan bilang, banyakin istighfar. Datang lagi seorang yang tidak punya anak, pengen punya anak. Oleh Imam Hasan dibilang lagi, istighfar. Banyak lagi kesusahan dan permasalahan ya pemirsa. Oleh Imam Hasan ya disuruh beristighfar. Anak muda yang melihat jawaban dan mendengar jawaban dari Imam Hasan bertanya sama Imam Hasan, "Ya Imam, kok semua jawabannya disuruh istighfar sih?" Apa jawaban sang imam? Ya, karena yang menghalangi semuanya adalah dosa kita. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Kalau kita banyakkan istighfar, Allah akan turunin lagi tuh dari langitnya air yang banyak. Ya, Allah akan banyakin harta, anak-anak. Kemudian Allah bikin buat kita surga. Subhanallah. Insyaallah. Mana Den ini? Sadaqallahul azim. Den. Assalamualaikum. Salam. Tat. Guru aneh yang jemput siapa? Oh ada. Ada jemput. Udah saya. Subhanallah. Mantap. Ada tamu kita lagi hari ini. Kita simpen dulu Tat. Oh gitu. Cerita-ceritanya hebat. Siap. Saya mau nanya dulu dong. Rezeki tuh kayak keran juga Tat. Kadang ada yang mampet, ada yang moncor. Iya. Moncor mah buang air dong. Maksudnya moncor lancar Tat, keluarnya banyak gitu. Iya. Itu penghalangnya dosa Tat. Kenapa sih Tat? Allah nggak ngasih kita orang kaya, semua kan enak Tat, kagak ada yang susah. Nggak, judulnya sih sebenarnya bukan kaya kali ya. Kalau kaya kan jadi relatif ya. Seorang pembantu apa nggak boleh punya rumah di Pondok Indah? Apa nggak boleh punya rumah di Bintaro? Apa nggak boleh punya apartemen? Bahkan dia nggak tahu bayarnya, nggak tahu nyicilnya, tinggal di situ loh. Sebab yang punya bangunin nggak pernah lihat, nggak pernah apa, yang tinggal dia. Apa kata majikannya? Bini bawa situ sekalian rumah gede. Bininya dia bawa. Anak di sekolahin. Mobil dikasih. Tuh. Jadi bukan soal kaya ini sebenarnya. Soal siapa yang bisa manfaat. Ya, dan bisa memanfaatkan juga apa yang bisa dimanfaatin. Intinya kan sama-sama tinggal di situ, ngerasain di situ. Iya. Ya, Tat. Bener itu yang. Nah kalau kita punya dosa, itu kayak aliran got mampet. Sampah mulu isinya. Oh, dosa kita tuh sampahnya tuh Tat. Itu aja sampahnya. Kita bersihin tuh semua, datang lagi tuh rezeki. Nah sedekah bikin lagi tambah gede salurannya. Mantap deh. Pipanya makin gede. Pipa makin gede. Oh mantap. Nah ini juga tamu kita selain bapak guru kita juga seorang pengusaha Tat. Ya. Pengusaha rezekinya moncor. Alhamdulillah Bu. Kita tanya ntar resepnya apa gitu Bu ya. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan DM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tat, ada orang yang pengen beli apa-apa gampang. Ada yang pengen beli apa-apa susah. Hidupnya sempit, kontrakan kalau selonjoran dikit mentok, miring dikit kejedot gitu ya. Itu berhubungan sama yang kita kerjain tuh Tat. Ada dua, ada dia ujian, ada dia azab gitu.
Kayak di surat Toha misalkan Allah kasih tahu kan, siapa yang kemudian a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang kemudian kerjaannya durhaka sama Allah, Allah bikin sempit hidupnya. Jangan salah loh, Den. Banyak sekali orang-orang pintar di negeri ini gitu, yang kemudian juga hidupnya susah gitu. Padahal pinter tuh. Padahal pintar, nggak berdaya tuh sama hidupnya gitu. Mesti diapain, nggak ngerti, mesti apa. Nah, saya suka bilang sama teman-teman, kalau ente sampai susah, sempit banget, istilah kata, sampai buat makan aja susah, itu mah mesti udah banyak minta ampun sama Allah. Kayaknya mah ada sesuatu gitu yang membuat kita menjadi terhalang rezeki gitu. Kan orang mah gini ya, asal nggak ada dosa, dia diam aja ditanggung sama Allah gitu. Dijamin itu. Iya bener, orang asal nggak ada dosa nih, diem aja udah, insya Allah ditanggung gitu. Bagaimana Allah menjamu orang-orang yang berpuasa? Kan Masya Allah, tidak ada orang yang berpuasa kecuali Allah jamu. Dia tinggal masuk masjid aja udah, pokoknya buka puasa dapat aja. Lah itu kan yang jamu siapa? Lewat tangan aja kan, tangannya lewat orang-orang. Tapi sesungguhnya menjamukan Allah. Nah mulai dah orang bikin dosa 1, bikin dosa 2. Apalagi kadang-kadang bikin dosa 1 malah tambah enak hidupnya. Karena ada orang begitu. Itu dia Tat. Ya pertama saya bilang, ente jangan ngiri sama orang gitu kan. Kan orang suka ngomong gini nih, ngapa sih gue sholat mulu tapi dia gak sholat, gue susah dia seneng. Pertama gue bilang jangan ngiri, udah bagiannya masing-masing. Yang kedua, ketemu dia lagi ntar 2 tahun, ketemu dia lagi nanti 3 tahun, lo lihat dia minjem duit, nggak percaya. Pokoknya dia datang aja tuh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah, aneh susah. Lah kok susah? Mobil ente 2 ya? Aduh, mobil lagi dicari orang, hilang, aneh masih bayar asuran. Terus bini, aduh, bini lari. Anak, aduh, anak di Cipinang gitu. Bener. Jangan ngelihat sekarang, begitu juga orang beriman. Orang beriman jangan ngelihat sekarang. Kalau orang beriman ngelihat sekarang, kadang-kadang ngomongnya begini, gue sholat udah, sedekah gue udah, tahajud gue lakuin, duha gue kerjain, apalagi yang kurang? Jawabannya atuh, lu kurang sabar. Tunggu aja udah. Tuh. Ngomong sama muridnya aja enak, gimana sama gurunya? Iya benar. Kita undang, ini dia ustadznya Pak Ustadz Yusuf Mansur. Kita akan berbagi pengalaman orang yang luar biasa. Kiai Haji Saifuddin Amsir. Saifuddin Amsir. Kita panggilnya Abuya, Abuya Amsir. Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Gimana saya duduk? Ya, sini Pak Kiai. Ada. Guru kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kiai? Bismillah, alhamdulillah. Sehat. Baik ya. Pak Ustadz udah lama belajar Pak Ustadz? Oh deh, Kiai Jakarta tuh sekarang udah pada habis. Atu-atu udah pada dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kota kan punya waliullah. Tiap-tiap kota punya penjaganya gitu loh. Nah, kalau satu kota nggak ada sama sekali ulama, mestinya nangis tuh. Jakarta masih alhamdulillah masih punya Abuya ini. Alhamdulillah. Ya Abuya, kita lagi ngomongin penghalang rezeki Abuya. Bisa kasih kita tausiah Abuya. Yang paling populer ya, sering banget, apalagi dalam konteks kejakartaan. Iya. Orang Betawi dari nenek-nenek sampai kakek-kakek inget banget tuh omongan. Apa itu? Dia bilang, lo bangun biar pagian dikit. Jangan rezeki lu ntar dipatolin ayam. Kayaknya ucapan itu belum lenyap ya. Masih ada. Terus beredar di persada kita di Jakarta. Terus udara Jakarta masih berakraban dengan aroma nasihat itu. Masa rezeki manusia yang berakal pikiran pakai belajar ekonomi, kalah me ayam pakai rezekinya dipatolin ayam. Bener. Iya. Itu ada hubungannya nggak sih Pak Kiai? Itu ada hadis, hadis dibangun dari hadis Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Naumatus subhi turithul faqrah. Tidurmu di pagi hari akan menyebabkan kefakiran. Waduh.
Jadi biar pergi mana? Oh, kesentil nih habis pemirsa nih, sembahyang Mbak. subuh. Jangan tidur lagi ya. Jangan pakai tidur lagi deh. Bener. Sebab dia ngeringkuk semuanya game. Tamat. Dipatok Kiai, kaya. Pak Kiai tahu game loh. Oh gitu Pak Kiai. Iya. Oh, Dan itu dibaca dalam literatur yang sangat diakrabi oleh masyarakat Betawi. Walaupun yang ngarang orang Banten, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani. Itu waktu mensyarahkan tidurmu di pagi hari melenyapkan segala potensi kebangunanmu untuk mereguk segala nikmat yang ada pada hari-hari berikutnya. Sesudah pada jam-jam berikutnya kau gagal. Hilang tuh cerdas, habis diajak tidur. Habis subuh memang enak banget. Oh, bukan main. Ngeringkuk, dia lupa make kopi deh. Ya. Dia tidur. Kemana tuh profesor? Digondol siapa tuh profesor? Gondol ayam. Dia tidak bersaing dengan orang lain. Para pebisnis nggak bersaing dengan para pebisnis saat dia tidur. Kemudian orang-orang pinter udah lenyap kreativitas untuk berdiskusi memecahkan suatu masalah. Jangan yang gede-gede. Yang di lingkungan dia sendiri dia kagak tahu lantaran dia tidur. Jadi begitu panjang dalam hadis Rasulullah Allahumma shalli alaihi yang memang diberikan kemampuan untuk mengungkap dengan ringkas, namun uraiannya begitu dalam. Jadi gara-gara tidur subuh, nah entar terus deh lemes deh. Mas, malas. Nggak peduli dia terpelajar, nggak peduli dia itu pengajar, hatta pelawak sekalipun tak lagi bisa beribadah dengan menggembirakan orang. Habis bagaimana ngelawaknya? Nah dia tidur. Oh, Iya benar. Tapi kalau sudah kau bekerja mengangkat potensi yang ada, kan begitu? Iya. Ya, ibu-ibu udah mulai dengan bacaan Qur'annya, bacaan ini dan Iya, nyapu, udah mulai pasar. siap ke pasar untuk urusan rumah tangganya. Kan Siti Fatimah waktu didatengin Nabi lagi nangis Siti Fatimah. Nah, maaf Pak Kiai. Hah? Tahan dulu. Ini. Kenapa Siti Fatimah nangis waktu didatengin Nabi? Kita balik lagi. Siap. Tetap di chatting di KNDM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Balik lagi sama kita di sini sama Pak Kiai Amsir. Saifuddin Amsir. Buya Amsir. Abuya panggilan. Awalnya sih saya dengar, wah bintang tamu, gurunya Pak Guru, ustadznya Pak Ustadz. Ternyata subhanallah orangnya enak banget Bu. Enteng omongannya kayak rengginang tapi berat kayak lemari beranda Bu. Asik. Pak Kiai, kita lanjutin lagi Pak Kiai. Tadi sampai kisahnya Fatimah. Fatimah menangis. Saat Fatimah menangis waktu itu, ada semacam beban yang dirasakan sebagai seorang ibu rumah tangga. Iya. Kan dia anak Nabi, anak raja pada enak-enakan pakai mahkota, dandannya cakep, ke kanan ke kiri selalu dipenuhi dengan nuansa-nuansa kesenangan ya, yang glamor lah gitu. Asik. Itu cara hidup yang ada di Romawi, yang ada di Persia. Udah umum namanya anak Nabi, kan begitu ya. Tetapi yang dihidupi, yang dirasakan oleh Fatimah, sejak pagi aku sudah menggerus tepung itu. Kalau di sono kan kerasan dari beras Bu, gandum. Tentu lebih keras dong. Menggerusnya itu dengan menggiling, dengan gilingan dari batu. Jadi lumpangnya batu, alunya batu. Nggak ketemu kalau di sini. Dulu ada juga di Jakarta namanya lelenjing. Masih ada. Udah ada kelupaan kan itu ya. Lelenjing ini. Itu alat menggiling, menghaluskan gandum itu. Nah, ketika dilihat tangannya bukan sekadar pecah, kapalan, kasar. Padahal putri Nabi. Adakah putri Rasulullah harus menghias kelembutan tangan dengan lapisan-lapisan kapalan yang mengganggu ini? Ya mau nggak mau namanya perempuan nangis juga Bu. Ada apa Ananda?
ini ya Rasulullah yang aku punya. Suamiku tak mampu membeli ruha. Itu ruha itu alat numbuk, alat ngegerus yang pada saat itu paling modern. Nabi bilang, bila engkau mau, aku yang berdoa. Alat penggiling tepung itu akan terus menggerus tepung sampai hari kiamat, Fatimah. Masya Allah. Tapi Fatimah, setiap keringat yang menetes pada keningmu, setiap keluhan-keluhan, kepenatan yang ada pada dirimu, itu nggak ada pahalanya yang tertinggal dari catatan malaikat. Allah. Kau mau yang mana? Itu atau ini? Nah, Pak Kiai sebentar. Tuh dia. Kita juga punya liputan nih, Pak Ustadz. Kita punya gambaran sketsa tentang orang yang suka nunda-nunda ibadah. Akhirnya dapat ditoel sama Allah, ditoel doang dikit, peralatannya rusak. Ini dia. Oh, ya. Pri, Apa Sur? udah zuhur nih. Sholat yuk. Ya udah juhur, udah jam 12:05. Iya. Ayo jamaah. Sholat duluan dah Sur. Kerjaan gua masih banyak banget. Udah lah, gue duluan nih. Iya. Pri, Apa? udah. Udah lagi mau kelarin. Sholatnya. Ntar, cerewet banget lu Sur, kayak mama mau pindahan. Iya, gue sih cuma ngingetin ya terserah ente itu sih. Ya lu ingetin dari tadi, gua udah inget. Yalah. Kerjaan belum selesai, udah mati lagi komputernya. Aduh. Pri, bahagia banget kayaknya nih. Gue lagi nangis, Sur. Kenapa lo? Komputer mati. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Komputer gue yang mati, Sur. Komputer, emang kenapa? Oh, lu belum sholat nih pasti nih. Belum sholat. Tuh, lu lihat nih jam nih. Jam 2:05, lu masih belum sholat. Ini nih tanda nih. Tanda dari Allah. Gara-gara gua belum sholat Sur. Itu gara-gara lu belum sholat. Jadi larinya kemari-mari. Gini. Ini lu sholat dah. Gua sholat. Gua sholat ya Sur. Iya. Tapi kerjaan gua lu yang kerjain ya. Dah. Gimana cerita? Elah Sur, gua lu suruh sholat gua mau. Lu timbang suruh ngerjain kerjaan gua doang kagak mau lu. Dah, Pri. Jangan begitu cerita, Pri. Itu dia, Tat. Jadi lagi kerja, main laptop. Ntar dulu, sholatnya ntar. Laptopnya rusak. Bisa gitu ya? Nah, benang merahnya apa ya? Hikmahnya apa itu dari perkataan Rasul menghibur Fatimah tadi? Artinya jangan kau anggap kerjamu dalam berkhidmat kepada rumah tanggamu, anakmu kah, suamimu kah, segala keamanan dalam rumah tangga yang terbentuk itu jangan dipandang ringan. Keringat kan hilang, Bu. Begitu kan? Betapa ringannya arti sebuah tetesan keringat yang memang mesti terbuang, tetapi tidak hilang dalam catatan pahala. Allah. Apa arti dari semua rezeki yang kau miliki itu? Apa kau kira rezeki itu yang bergudang-gudang? Apa kau kira rezeki itu yang masih terbentuk dalam hayalan? Yang disebut rezeki sebetulnya kan yang udah masuk ke perut. Yang udah disuap. Tahu-tahu enak ulu hatinya, muntah lagi, nggak jadi rezeki. Udah menunya didesain begitu cakep ya. Yang pada jadi tukang masak tuh bisa banget ngeracik bumbunya. Begitu bagus teknik penyajiannya. Tapi ketika dia nyuap, Belum rezekinya. ya Allah, tahu-tahu dia enak duluan, muntah. Rezeki bukan? Bukan. Ini masakan cara ini, cara Spanyol, cara ini, cara itu. Ya, tapi sebelum dia masuk ke perutmu, dia bukan rezeki. Makanya ada sesuatu yang kau harus perhatikan, wahai para pencari rezeki. Kau dibuat lalai oleh ingin serba banyak. Alhaakumut takatsur. Hatta. Ya, kau dibuat lalai oleh kepengen serba banyak. Kamu kira banyak itulah yang rezeki. Dan sifat itu, watak itu nggak bisa dihentikan. Hatta kita berkonsultasi dengan seorang psikolog yang piawai ya sebutnya.
Pak psikolog nih gimana nih? Ini penyakit begini nih. Saya bawaannya kalau ngelihat duit, Masya Allah, mata hitam-hitam jadi hijau. Orang suka bilang begitu, matanya hijau. Iya. Psikolog bilang, tobat kalau untuk obat yang ini. Sebab kita punya penyakit yang sama. Ya, ente begitu, anda begitu. Bagaimana ngobatinnya? Nabi bilang, "Lau anna libni Adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turabu." Masya Allah. Seandainya anak Adam punya satu lembah emas, dia masih berharap agar punya emas. 2 lembah emas. Allah. Hadirin dan pemirsa, hadirat dan pemirsa, bayangin satu lembah bagaimana ngitungnya. Ini pengen punya lagi. Tapi pengen punya lagi. Ketika berpikir dengan itu dan tak akan berhenti sebelum tanah kubur yang menyumpal mulutnya. Mana itu psikolog bisa ngobatin penyakit. Benar. Oleh sebab itu, kesederhanaan dalam rizki adalah keberkahannya. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan, datangkan keberkahan umatku pada pagi harinya. Makanya tadi nawatu subuh itu zurir waktu di situ. Jangan tidur kalau pagi. Ini dan ini kerja. Kayak kita ada Tidur. tamu, udah di depan rumah nih, udah di depan apartemen. Benar. Suruh masuk aja kali. Lancar juga bisnisnya, kita tanya apa rahasianya. Biar dia ikut sekalian ngaji sini. Iya, benar. Ini dia bintang tamu kita, presenter, pebisnis, tampangnya ya sama saya lah, keren juga sama. Adi Nugroho. Jagalah hati lentera hidup ini. Ustadz Yusuf Mansur, apa kabar Ustadz? Baik sekali ya. Senang, makasih udah main ke tempat aneh ya. Ya, agak tinggian sedikit sekarang Ustadz Yusuf Mansur sepertinya. Iya. Biasa ya. Oh, apa kabar Ustadz? Sehat. Sehat. Tadi. Apa kabar Ustadz? Canda deh. Ustadz bercanda. CS. Dia nggak lemes, CS kita CS kan. Saya mau buka franchise dia juga. Ini beliau pedagang juga, Kiai. Alhamdulillah. Bisnis, Pak Kiai. Biar berkah lah. Sebenarnya masih banyak. Udah punya karyawan juga ya. Udah berapa karyawan sekarang? Mungkin hampir 300. Berkah deh. Tuh 300 keluarga pegangan di situ. Iya. Bener-bener. Nanti- Lancar semuanya di. Alhamdulillah lagi ibarat bayi lagi lucu-lucunya, lagi imut-imutnya sekarang. Ini Adi Kiai, Ya. Adi Nugroho. Kalau saya acara tablik akbar tuh, kalau Denny halangan, Adi. Oh, Masya Allah. Adi halangan, ntar Denny gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Adi, sama Pak Kiai juga. Tapi ntar, Tat. Siap. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Adi Nugroho, ya bisnisnya kuliner. Di Jakarta saya sering nongkrong, Tat. Sekarang baru dapat lagi tempat di Bali. Susah tuh dapat di situ. Iya, ya? Di, berbagi dong sama pemirsa. Kenapa ya bisa lancar segalanya? Tadi juga sempat dibahas, habis subuh jangan tidur. Tuh, Adi ngalamin itu nggak, Di? Untuk habis subuh, terus mungkin duha ya, mungkin ya. Nah itu mungkin juga ada yang mau ditanyain juga. Kalau dulu sih sejujurnya memang rajin, sampai terakhir kurang lebih 2 tahun lalu ya, Pak Kiai. Untuk duha ya, untuk duha. Tapi memang untuk 2 tahun terakhir ini agak kurang kalau untuk duhanya gitu kan. Tapi memang kalau alhamdulillah memang sekitar 2 tahun 3 tahun ke belakang tuh memang rajin wirid gitu kan, rajin wirid terus zikir. Ya alhamdulillah sih ada berasanya setelah 2 tahun 3 tahun ini kalau banyak bisnis yang lancar. Nah kalau untuk duha sendiri tuh kurang lebih gimana Ustadz ya kayaknya ya pengaruh ke ininya? Memang secara spesial ya, untuk duha itu salah satu bentuk ibadat yang agak terkonsentrasikan pada hal yang terkait dengan rizki. Alangkah sedapnya gitu bila orang menjadi jatuh tertidur ya pada saat duha itu kan. Nah, tapi dia mengganti tidurnya dengan ibadat. Dalam ibadat di waktu duha ada doa populer. In kana rizqi fis sama'i fa anzilhu
Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Wa in kana haraman fatahhirhu. Itu kan di antara doa-doa yang ada di dalam salat duha. In kana rizqi fis sama, bila dia masih di langit turunkan ya Allah. Bila terbenam di bumi munculkan ya Allah. Bila dia kotor bersihkan ya Allah. Kalau sulit mudahkan ya Allah. Tuh. Berarti kalau misalkan ada orang dia yang kemudian tidak duha, boleh dibilang dia sebenarnya menghilangkan potensi rizki juga ya? Antara lain. Kan semuanya bisa kita lihat dan kaitannya dengan jangan tidur di waktu pagi. Ada doa Rasulullah yang khusus di situ. Keberkahan disebar di waktu pagi. Pagi benar ya, Allah. Baru kau dapat sebentar, tiba-tiba kau tinggalkan dengan relaksasi yang belum tentu benar. Iya benar. Karena waktunya tidak tepat. Pemirsa tuh istri. Tuh, kan senam juga apa juga kan diatur waktunya kapan kayak gitu loh. Nah ini pada saat itu kita konsentrasi. Makanya Anda udah merasakan hikmah dari sholatul duha. Tetapi berduha bukan hanya untuk itu kan itu. Tapi bagian-bagian yang insya Allah Allah iringkan pada perlakuan seperti ini adalah hal yang banyak dirasakan orang. Pada siang yang telah tercabut, segala potensi-potensi pengembangannya akan menjadi berakhir dengan keparahan. Matamu nggak siap untuk menghadapi siang yang selanjutnya. Kupingmu nggak siap, karena semuanya telah kau cabut gitu. Tetapi bila kau sudah mengayun pacul untuk petani ya, kau sudah pergi mengajar untuk guru-guru dan seterusnya, kau telah mempersiapkan semua potensi yang disiapkan Allah pada dirimu. Kayak gitu. Di itu kalau Adi bisa nyuruh karyawan-karyawati pada duha juga mantap tuh di. Wah. 300 orang ngangkat usaha ente. Oh, Masya Allah. Sekarang gini ya Den. Ente nyuruh 300 orang yang nggak ente kenal buat sholat duha, susah loh. Iya. Saya datang nih ke Adi. Saya datang nih sebagai ustadz ke Adi. Lalu saya bilang ke karyawan-karyawan Adi, karyawan Adi, ente pada sholat duha ya. Itu bisa bilang, iya ustadz. Bisa bilang iya. Padahal belum tentu ngelakuin. Tapi kalau yang punya ngomong, absen lu pada duha ya. Yang nggak duha, dihitung nggak absen. Wah itu pada duha tuh. Seru tuh di. Boleh. Tapi ikhlasnya gimana, Tat? Nggak semua pemaksaan itu dijelek. Kalau ada orang nanti marah, Pak Adi, kok jadi wajib sih sholat duha? Bukannya sunnah. Sholatnya sih sunnah. Cuman bapak, mas kerjanya sama saya. Peraturannya begitu. Selesai itu. Cakep itu. Itu bedanya pengusaha tuh Kiai. Bedanya pengusaha sama Kiai, pengusaha sama Ustadz di situ. Faktor daya paksanya tuh beda. Daya pressure. Daya pressure-nya tuh beda, bener. Kalau masih mau ngantor, duha. Kalau enggak, nih surat pengunduran diri. Pintu keluar sebelah situ. Minta keluar. Insya Allah tuh demo dah. Saya atas izin Allah suka sharing sama teman-teman yang ngelola pendidikan. Saya bilang, ente tuh udah punya pasukan. Saudara udah punya pasukan. Kalau pasukan ini kemudian digerakin buat minta, pasti itu akan muncul bangunan apa itu dari dalam bumi atas izin Allah. Nah usaha juga sama. Tapi insya Allah kita break dulu deh. Iya. Ya, nanti kita lanjutin. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YF. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah pemirsa ya. Kiai ini mau nanya-nanya sama Adi nih. Nah, Adi, Kiai mau nanya men. Ya gimana, Kiai? Lika-liku saat Anda menata bisnis itu, kan sebagaimana pada umumnya para pebisnis bukan selamanya dalam keadaan senang terus-menerus atau duka terus-menerus. Di antara keduanya itu apa yang pernah Anda rasakan? Kalau untuk yang sekarang ini saya jalanin, kuliner mungkin memang lagi bagus-bagusnya istilahnya Kiai. Tapi memang sebelumnya kan ada bidang-bidang lain juga yang naik turun itu juga ada gitu kan. Bidang-bidang bisnis lain yang salah ambil, Rugi. gagal, ada juga yang berhasil gitu.
Ya, kadang-kadang pada sisi di mana kita terantuk batu ya, jatuh kayak gitu, suka berdampak fatal. Ya, betul. Kan banyak ya teman-teman yang kayak begitu, begitu membumbungnya ketika jatuhnya habis berantakan. Dan dia pebisnis yang tadinya sangat bergengsi, berakhir dengan tidur di rumah kontrakan. Dan parahnya kontrakan itu tidak cukup untuk memandikan jenazahnya saat dia mati. Kejadian ini bukan saya angkat dari cerita, believe it or not. Ini kejadian benar-benar. Allah si jago duit sampai pada tahap seperti itu. Nah, ada di dunia Islam kita ini sampai ayat-ayat Al-Quran itu diberi nama ayat 1000 dinar. Kalau disebut dinar kan satu aja juga kan nilainya gede banget. Pada melek Sampai dah ayat sebut ini dinar. disebut 1000 dinar. Saya dari masih anak-anak tuh mengenal ayat ini. Bagaimana 1000 dinar menjadi nama dari beberapa ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ibu-ibu udah hafal ayat ini ya. Sebut ayat 1000 dinar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya musabbibal asbab dan seterusnya. Ayat itu populer dengan nama 1000 dinar. Karena ada orang yang saat itu lagi kebingungan. Apakah hari-hari ke depan masih bisa aku rasakan sebagai hari, atau aku sudah berpindah ke alam yang lain? Iya, banyak Karena aku akan dibunuh. putus asa. Putus asa kan? Utangnya waktu itu 1000 dinar. Awalnya tuh Ya, saat dia hampir menceburkan dirinya ke laut karena putus asa. Asa. Masya Allah. Ada seorang alim yang melihat gundahnya orang ini. Apa yang mendukakan engkau, wahai saudara? Saya ngutang. Kalau nggak kebayar, mau begini. udah lama jatuh temponya, malunya aja udah nggak ketulungan. Saya nggak bisa tanggung. Jatuh temponya sudah terlampau lama. Dan saya diancam, mau terus panjang atau kau mati karena hutang ini. Saya kehilangan pikiran. Apakah saya lempar diri saya ke laut, atau apalagi karena nggak ada jalan keluar? Orang alim itu hanya memberikan ayat ini. Kau baca sampai Allah membebaskan engkau dari derita yang kau derita sekarang ini. Allah. Ya, dia baca ayat itu. Tapi begitulah keyakinan terhadap bukan hanya ayat sebetulnya. Bukan bahwa ayat ini berpotensi untuk disebut ayat 1000 dinar. 1.000.000 dinar pun potensinya masih cukup kuat ya. Karena di situ ada satu pesan moral. Ada filosofi yang tertanam di balik bunyi ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang selalu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar. Yang disebut sempit, yang menjepit, menghadirkan keputusasaan, itu nggak bakal dialami oleh orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang menyerahkan diri hanya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Kenapa orang kaya bisa jadi putus asa? Sebab dia bersandar pada harta. Padahal urusan harta, apakah kecerdasan dia yang mendatanginya? Kan kamu baru dilahirkan aja air susu tuh udah banjir, Bu. Emang tuh anak cerdas? Udah jadi insinyur, udah jadi dokter? Kagak, ngelihat aja belum. Ngedenger juga kagak. Tuh diadanin sih, asal ada masukan-masukan pesan yang menyangkut pada saraf-saraf mereka. Jangan suara setan dulu yang masuk, adzan dong yang masuk. Nah kayak begitu. Anak belum punya pengertian, tetapi rahmat Allah segera datang. Jadi dia menghadirkan Ya. cabang-cabang ke Allah tuh dia. Allah, bukan kita sebetulnya. Tapi ayat itu berkata, dan inilah 1000 dinar. Serahkan dirimu kepada Allah, jangan kurang deh ibadat. Jadi sewaktu-waktu ibadat kita juga akan mengganggu. Baik. Kelancaran itu bila itu dikurangi, Kiai. ditinggalkan. Ya. Ini udah berakhir segmennya.
Kiai tutup mau doa. Biar kita ini nggak ada punya penghalang rezeki. Amin. Insya Allah. Pemirsa, aminkan doa guru saya ini, Kiai Syafuddin Amsir. Mudah-mudahan Allah betul-betul melapangkan rezeki kita. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma aghnina bihalalika an Amin. haramik. وبفضلك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا من غير مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan para malaikat pun ikut mengaminkan. Amin. Ayat tentang 1000 dinar bisa diakses di www.wisatahati.com. Mudah-mudahan bisa jadi amalan kita bersama. Amin. Ya, silakan Dan. Kita ucapkan terima kasih buat Bapak Kiai Haji Saifuddin Amsir. Saifuddin Terima Amsir. kasih. Makasih Adi. Adi, makasih Di ya. Masih banyak Ustaz. Kita jalan-jalan nanti ke Oh iya, warungnya beliau. tempat makannya Siap. Adi. Siap. Terima kasih juga. Kita ketemu lagi besok setiap hari selama bulan Ramadan jam 9 sampai jam 10. Malam Minggu dan malam Senin jam 9 sampai jam setengah 11 dan jam 5 subuh Wisata Hati. Terima kasih juga buat semua yang ada di sini. Saya Denny Cagur dan Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.